wa huwal bahrul muhit. Ihya Ulumuddin itu merupakan lautan yang meliputi dari berbagai macam ilmu. Orang yang belajar atas kitab Imam Ghazali, mendalami kitab-kitab Ghazali, maka dia jatuh atas ainnya syariat, tarikat dan hakikat. Terutama Ihya Ulumuddin itu mencakup ilmu syariatnya ada, ilmu tarikatnya ada, ilmu hakikatnya ada. Wa qala al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, kadal ihya'u ayyakuna Qur'ana. Kita masih membicarakan kehebatan kitab Ihya Ulumuddin. Ujar Imam Ghazali, Imam Nawawi mengatakan hampir-hampir Ihya itu menjadi Quran. Hampir-hampir Ihya itu kayak Quran daripada kehebatan kalimat-kalimatnya, susunan-susunan katanya, pemahaman-pemahaman yang ada di dalamnya. Sehingga ada ulama-ulama mengatakan bahwa andai kata boleh di dalam sembahyang itu membaca selain Al-Quran, niscaya Ihya Ulumuddin yang paling baik dibaca di dalam sembahyang. Wa qala Syekh Al-Kazaruni, law muhiyat jami'ul ulum lastakhrajtu minal ihya. Andai kata hilang seluruh ilmu, aku mampu mengeluarkannya daripada Ihya Ulumuddin. Wa qala ba'dul malikiyah, berkata sebagian ulama-ulama pengikut mazhab Malik, an-nasu fi fadlati ulumil Ghazali. Manusia ini adalah pada sisanya ilmu Imam Ghazali. Lain-lain itu sisanya benam lagi. Wa qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi al-mukharriju, yang beliau itu mentakhrij ahadits al-Ihya. Ujar Sidin, huwa itu Ihya min ajalli kutubil Islam, termasuk paling besar kitab-kitab dalam agama Islam. Maka Syekh Ismail Al-Hadrami Al-Yamani, Al-Imamul Ghazali Sayyidul Musannifin. Imam Ghazali itu adalah penghulunya para pengarang-pengarang kitab. Wa amma ta'zimu sadatina as-salatil asyrafil akabir ali Abi Alawi, adapun membesarkannya pemimpin-pemimpin kita, para sadah yang mulia yang besar-besar daripada Alawiyin radhiyallahu anhum wa nafa'a bihim lil ihya, fakasirun jiddan. Tokoh-tokoh Alawiyin dahulu pun sangat membesarkan sekali kepada kitab Ihya Ulumuddin. Wa kana sayyiduna al-qutub al-awhad tajul arifin wa syaihu masyaikh awliya illahil muqarrabin, adalah penghulu kita al-qutub, satu-satunya mahkota para arifin, guru daripada guru-guru awliya Allah al-muqarrabin, Abdullah al-Adrus. Yakadu yahfazuhu naqla, beliau hampir-hampir menghafal Ihya Ulumuddin. Wa yahussu alaihi, dan beliau mendorong atas membaca kitab Ihya. Wa ala iltizami mutala'atihi, dan melazimi mutala'ahnya. Wal amal bihi, mengamalkan dengannya yang di Ihya itu. Bi qaulihi, dengan perkataannya, wa fi'lihi, dan perbuatannya. Wa yaqulu, beliau berkata, alaikum ya ikhwani, lazimi atas kamu hai kawan-kawanku, bimutaba'atil kitab wa sunnah, dengan melazimi kitab Quran dan hadis. A'ani, maksudku asy-syari'atul masyruhah, syariat yang dijelaskan, diuraikan fil kutubil Ghazaliyah, pada kitab-kitab karangan Imam Ghazali.
Wa syarhul kitabi was sunnah, penjelasan Quran dan hadis, mustaufa, disempurnakan, bi kitabi Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Wa qala nafa'allahu bihi wa ba'du falaisa lana tariqun wa minhajun siwal kitab wa sunnah. Beliau berkata, tidak ada bagi kami jalan selain Quran dan hadis. Wa qad syarraha dzalikullah, sudah menjelaskan yang demikian seluruhnya sayyidul musannifin, penghulu para pengarang, wa baqiyatul mujtahidin, Hujjatul Islam Al-Ghazali, fi kitabihil azimis sya'ni, dalam kitab beliau yang besar keadaannya, al-mulaqqabi, yang digelar itu kitab A'jubataz Zaman, keajaiban masa, Ihya'u Ulumuddin. Alladzi huwa, yang adalah ihya itu, ibaratun an syarhil kitab wa sunnah wa tariqah, penjelasan Al-Quran, penjelasan Al-Hadis, penjelasan tariqah, tercakup semuanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Paman'a wa huwa maudhi'u nazarillah, kitab Ihya itu tempat pandangan Allah. Wa maudhi'u nazari Rasulillah, tempat pandangan Rasulillah. Wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa auliya'ihi. Paman ahabbahu, barang siapa yang cinta kepadanya Ihya, wa tala'ahu, mutalaah Ihya, wa amila bima fihi, mengamalkan dengan yang dalam Ihya, faqad istawjaba mahabbatullah, dia pasti mendapatkan kecintaan Allah, wa mahabbata Rasulillah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa auliyaihi. Wa jama'a, dan dia menghimpunkan baina syariah wat tariqah wal hakikah. Wa sara aliman, jadilah dia orang yang alim, fil mulki wal malakut, di alam mulki dan alam malakut. Walau ba'asallahu al-mauta, andai kata Allah mengutus, menghidupkan orang-orang yang mati, la mawassaul ahya, niscaya mereka tidak berwasiat kepada orang-orang yang hidup, illa, kecuali bima fil ihya, dengan sesuatu yang ada di dalam kitab Ihya. Wa alamu, ketahui ulihimu, anna mutala'atal Ihya, bahwa mutalaah kitab Ihya, tuhdirul qalbal ghafil, menghadirkan hati yang lupa, pilahzatin, pada detik itu juga. Ini karamatnya kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita hati sedang lupa kepada Allah, hati sedang cinta kepada dunia, hati sedang dendam kepada seseorang, ambil kitab Ihya, baca masalah yang bersangkutan dengan itu, akan menghilangkan langsung penyakit-penyakit hati. Itu berkah kitab Ihya Ulumuddin. Kahuduri sawadil hibri bi wuqu'iz zaj wal absi wal ma, seperti datangnya hitam tinta dengan jatuhnya zaj wal absi wal ma. Dawat itu kan hirang-hirang, bisa kayak beracik-racik kayak itu. Nah, orang Bahari ada dawat, dengan menulis tuh pakai dawat, itu bahannya hirang-hirang, karing. Kalau di situ dibuat banyu, dibuat afas, zaj, langsung dia menjadi hitam. Banyunya samuan itu. Maka itulah orang yang mutalaah kitab Ihya, artinya dia akan langsung mendapatkan rahasia-rahasia Allah tentang kebersihan hatinya dan kecintaan hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ta'thiruha zahirun mujarrab inda kulli mu'min,
Berbekasnya ihya itu nampak sudah mujarab di sisi tiap-tiap orang beriman. Wa ajma'al ulama al-arifun, telah sepakat ulama al-arifun billah ta'ala ala annahu la syai'a anfa'a lil qalbi wa aqraba ila ridha rabbi subhanah min mutaba'atil Ghazali wa mahabbati kutubihi. Ulama sepakat atas bahwasanya halwasaan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati, paling mendekatkan kepada keridhaan Tuhan, tidak ada daripada mengikuti kitab-kitab karangan Imam Ghazali dan mencintai kitab-kitab beliau. Wa kutubul Ghazali, kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali itu lubabul kitab wa sunnah, merupakan inti daripada Quran dan hadis. Walubabul ma'qul wal manqul, merupakan inti daripada ilmu akal dan ilmu nakal. Wallahu wakil ala ma'qul, intaha. Wa min kalamihi a'ni al-Aidrus, perkataannya Habib tadi, ana ashhadu sirran wa alaniyatan, aku bersaksi secara sir dan secara terang-terangan, anna man tala'a kitab al-ihya, orang yang mutalaah kitab ihya, bahwa minal muhtadin, dia akan mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma untuk memutalaahi kitab ihya itu diperlukan ilmu yang sangat banyak, karena ibarat-ibarat yang ditulis Imam Ghazali itu sangat sulit dipahami, apalagi oleh orang-orang yang mula-mula bisa membaca kitab bahasa Arab. Dari sekian banyak tarjamah Ihya Ulumuddin, itu pun kadang-kala diikuti seluruh tarjamah itu. Kadang-kadang penterjemahnya, pemahamannya kada sesuai dengan apa yang tersirat di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Jadi untuk memutala'i ihya itu diperlukan ilmu yang cukup, ilmu terutama ilmu bahasa Arab, ilmu istilah-istilah tentang tasawuf dan sebagainya. Anna man tala'a kitab al-ihya fahuwa minal muhtadin. Kalau umpamanya mutalaah kitab ihya yang dipakai terjemahannya kada kawan itu sudah beralih bahasa, sudah nang Latinnya. Wa qala, dan berkata al-Aidrus tadi, man arada tariqallah wa tariqa Rasulillah wa tariqal arifin billah wa tariqal ulama billah ahli zahir wal batin fa alaihi bi mutala'ati kutubil Ghazali khususan Ihya Ulumuddin fa huwal bahrul muhit. Siapa hendak jalan Allah, jalan Rasul Allah, jalan orang-orang yang arifin billah, jalannya para ulama billah, ahli zahir dan batin, hendak macam itu, lazimilah memutalaahi kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin. Bahwa al-bahrul muhit, Ihya Ulumuddin itu merupakan lautan yang meliputi dari berbagai macam ilmu. Wa qala radhiyallahu anhu lagi, ishhadu alayya, saksikan atasku, anna man waqa'a ala kutubil Ghazali faqad waqa'a ala aini syariah wat tariqah wal haqiqah. Orang yang belajar atas kitab Imam Ghazali, mendalami kitab-kitab Ghazali, maka dia jatuh atas ainnya syariat, tarikat dan hakikat. Terutama Ihya Ulumuddin itu mencakup ilmu syariatnya ada, ilmu tarikatnya ada, ilmu hakikatnya